Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan yaitu tentang sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Kelompok kami ada Cynthia Febiati dan Diki Nuramana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jadi mengenai Al-Quran, apa yang dimaksud dengan pengertian pemeliharaan Al-Quran, kemudian bagaimana pemeliharaan dan penulisan Al-Quran pada zaman Nabi. Nah, untuk mengetahui pertanyaan tersebut, marilah kita membahas ulasan tentang pengertian pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat, diantaranya ialah Alkitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia kitab yang selalu dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Ayat ini merupakan jaminan pemeliharaan dari cacat dan celah dan dari tangan-tangan usil yang mencoba untuk mengurangi atau mengubahnya, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup menyelewengkan apalagi menghapusnya. Jadi pengertian pemeliharaan Al-Quran adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara kitab suci Al-Quran agar kemurniannya tetap terjaga dengan baik. Maka di dalam pemeliharaan Al-Quran, kaum muslimin harus senantiasa memelihara dan menjaga keotentikannya Al-Quran dengan memahaminya, menghafal, mempelajari dan mengkaji Al-Quran, terutama berdasarkan kaidah tafsir, yang dimana apabila ada perubahan mengenai isi Al-Quran dan adanya penafsiran yang tidak sesuai dengan makna yang benar dapat diketahui. Kemudian selanjutnya adalah pemeliharaan dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab, tempat diturunkannya Al-Quran tergolong ke dalam bahasa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana kertas yang dikenal sekarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan sebagai Nabi yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Buta huruf bangsa Arab pada saat itu dan keummian Nabi Muhammad SAW dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang artinya dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari karangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Adapun pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi terdapat dua cara, yaitu pemeliharaan Al-Quran dengan cara menghafalkannya, pengumpulan dari arti hifzuhu, menghafalkannya dalam hati. Juma'ul Quran artinya hufazu, penghafal-penghafalnya, orang yang menghafalkan di dalam hati. Inilah makna yang dimaksud dalam firman Allah kepada nabi-nabi senantiasa menggerak-gerakkan dua bibir dan lidahnya untuk membaca Quran ketika Quran itu diturunkan kepadanya sebelum Jibril selesai membacakannya, karena ia ingin menghafalnya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW sangat ingin segera menguasai Al-Quran yang diturunkan. Ia menggerakkan lidah dan bibirnya karena takut apa yang turun itu akan terlewatkan. Ia ingin segera menghafalnya, maka Allah menurunkan, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Maksudnya, kami yang mengumpulkannya di dadamu, kemudian kami membacakannya apabila kami telah menyelesaikan bacanya. Maksudnya, apabila kami telah menurunkannya kepada kamu, maka ikutilah bacaan itu. Dengarkan dan perhatikan. Jadi yang dimaksud kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan dalam arti penghafalannya pada masa Nabi, yaitu Al-Quran turun pada Nabi Muhammad, seorang Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, karena ia perhatian Nabi hanyalah dituangkan untuk sekedar menghafal dan menghayati, agar beliau bisa menguasai Al-Quran sebagaimana halnya Quran diturunkan. Setelah itu ia membacakannya kepada orang-orang dengan begitu terang hingga mereka dapat menghafalkannya. Kemudian pemeliharaan Al-Quran dengan cara menulis pengumpulan dalam arti hitabatuhu ulihi,
penulisan Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat dan surah-surahnya atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surah ditulis dalam satu lembaran terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surah sebagaimana ditulis dengan bagian yang lainnya. Penulisan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan langkah kedua dalam pemeliharaan dan pelestarian unit-unit wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Kemudian untuk menghindari kerancuan akibat bercampur aduknya ayat-ayat Al-Quran dengan lainnya, misalnya hadis Rasulullah, maka beliau tidak membenarkan seorang sahabat menulis apapun selain Al-Quran. Larangan Rasulullah untuk tidak menulis selain Al-Quran ini oleh Dr. Adnan Muhammad yang disebutkan oleh Kamaluddin Marzuki dalam bukunya dipahami sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menjamin nilai akurasi kekuatan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, alasan Al-Quran belum terkodifikasi pada masa Nabi. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dari sebuah atau berupa sebuah surat yang pendek secara lengkap. Penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun waktu Nabi Muhammad SAW masih di Mekah sebelum hijrah dan 10 tahun waktu Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Pada masa Rasulullah SAW, setiap wahyu yang turun, baik itu berupa satu ayat atau lebih, Nabi Muhammad terlebih dahulu mempelajarinya seperti memahami dan menghafalkannya. Kemudian dia sampaikan dan diajarkan kepada para sahabatnya persis seperti apa yang diterimanya. Selain itu, wahyu tersebut dicatat dan ditulis oleh dewan penulis wahyu yang disebutkan Khutab al-Wahyu yang dibentuk oleh Rasulullah. Para sahabat menulis Al-Quran pada pelepah kurma, batu halus berwarna putih, kulit tulang unta, bantalan dari kayu yang bisa dipasang di atas punggung unta. Adapun alasan mengapa Al-Quran belum terkodifikasi pada masa Nabi, yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur seperti penjelasan tadi. Kemudian banyak sahabat yang menghafal Al-Quran. Jadi pada masa itu juga banyak sahabat yang lebih mengandalkan hafalan daripada menulis. Kemudian tidak ada perintah Rasulullah untuk membukukannya. Jadi kesimpulannya, pengertian dari pemeliharaan Al-Quran adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara kitab suci Al-Quran agar kemurniannya tetap terjaga dengan baik. Maka di dalam pemeliharaan Al-Quran, kaum muslimin harus senantiasa memelihara dan menjaga keautentikannya Al-Quran dengan memahaminya. Adapun pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi terdapat dua cara, yaitu pemeliharaan Al-Quran dengan cara menghafalkannya dan pemeliharaan Al-Quran dengan cara menuliskannya. Adapun alasan Al-Quran belum terkodifikasi pada zaman Nabi, yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur seperti tadi. Kemudian banyak sahabat yang menghafalkan Al-Quran, tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Demikian tugas penyusunan dari makalah ini. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.